Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan membahas tentang akuntansi nilai saat ini. Kelompok kami terdiri dari Dewi Anggraini dengan NIM 414, Amelia Permata dengan NIM 415, Uswatul Hasanah dengan NIM 426, Zakia Salsabila dengan NIM 429, Santi Miftahul Thoyibah dengan NIM 431, Aurelia Husnul Nur Aziza dengan NIM 464. Relevansi teori laba. Laba dalam teori akuntansi didefinisikan sebagai selisih lebih pendapatan atas biaya selama periode tertentu. Laba ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dan menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, laba bukan hanya sekedar hasil akhir dari laporan keuangan, tetapi juga memberikan informasi tentang efisiensi, efektivitas, dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Laba dalam teori akuntansi memiliki relevansi yang signifikan. Yang pertama, alat ukur kinerja. Laba digunakan sebagai indikator efisien dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil dalam operasionalnya dan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biayanya. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Investor dan kreditur menggunakan informasi laba untuk menilai potensi pengembalian investasi dan risiko yang terkait. Laba yang stabil atau meningkat dapat menarik investor dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Yang ketiga, penentu kontrak dan insentif. Dalam positive accounting theory, laba memainkan peran penting dalam penentuan kontrak dan insentif. Laba dapat mempengaruhi bonus manajerial, di mana manajer mungkin mendapatkan insentif berdasarkan pencapaian target laba tertentu. Laba juga relevan dalam perjanjian hutang, di mana kreditor mungkin menetapkan syarat-syarat tertentu terkait laba untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep laba dalam akuntansi tradisional. Dalam akuntansi tradisional, laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan yang telah dihasilkan dengan seluruh biaya yang langsung secara nyata dikeluarkan selama satu periode akuntansi tertentu. Laba ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dan digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu karakteristik utama konsep laba dalam akuntansi tradisional. Yang pertama yaitu berbasis historis atau historical cost. Laba dihitung berdasarkan nilai historis, yaitu nilai yang tercatat saat aset atau liabilitas diperoleh. Nilai historis ini tidak mencerminkan nilai pasar saat ini, sehingga laba yang dilaporkan mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Kedua, menggunakan prinsip accrual atau accrual basis. Pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat transaksi kas. Ini berarti bahwa pendapatan dan beban itu dicatat dalam periode yang sama, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Yang ketiga yaitu mengacu pada periode akuntansi. Laba dihitung dalam periode waktu tertentu seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja keuangan secara berkala dan membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu objektivitas dan variabilitas. Data yang digunakan dalam perhitungan laba harus bersumber dari transaksi yang dapat dibuktikan secara objektif. Contohnya adalah faktur, kontrak, dan dokumen lainnya yang dapat diverifikasi. Yang terakhir yaitu konservatisme. Pendapatan tidak diakui sebelum pasti, yaitu saat pendapatan telah diperoleh dan dapat diukur dengan andal. Beban atau kerugian diakui lebih cepat jika ada ketidakpastian, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam mengakui pendapatan dan mengantisipasi kerugian potensial. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konsep laba. Nah, beberapa konsep laba menurut para ekonom, terdapat 5 ekonom yang akan saya jelaskan pada slide ini. Untuk yang pertama adalah Adam Smith pada tahun 1776. Nah, Adam Smith merupakan ekonom pertama yang mendefinisikan pendapatan sebagai peningkatan kekayaan. Konsep ini kemudian diikuti oleh para ekonom klasik lainnya yang mengaitkan bertambahnya kekayaan sebagai bentuk dari pendapatan ekonomi. Kemudian yang kedua ada Eugene von Bombauer pada akhir abad ke-19. Nah, ini tuh mengembangkan pemikiran bahwa pendapatan bukan hanya berupa uang tunai. Menurutnya, pendapatan juga mencakup kenikmatan, konsumsi, dan pertumbuhan nilai modal. Kemudian yang ketiga adalah menurut Irving Fisher. Nah, Fisher membedakan pendapatan ke dalam 3 bentuk utama. Yang pertama adalah pendapatan psikis atau psychic income. Nah, kepuasan pribadi dari konsumsi barang dan jasa yang memberikan kenikmatan tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat diperkirakan melalui pendapatan real. Kemudian yang kedua, pendapatan real atau real income merupakan peristiwa nyata yang menghasilkan pendapatan psikis dan dapat diukur dengan biaya hidup. Real income
sendiri sama dengan pengukuran objektif terhadap konsumsi nyata. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan uang atau money income. Jumlah uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi serta menutupi biaya hidup. Nah, bentuk ini paling mendekati konsep pendapatan dalam akuntansi, namun masih memiliki keterbatasan. Untuk yang selanjutnya adalah menurut Eric Lindau, yaitu pendapatan sebagai bunga atas modal. Lindau melihat pendapatan sebagai bunga dari modal, yaitu apresiasi berkelanjutan atas barang modal. Menurutnya sendiri, selisih antara nilai konsumsi dan bunga yang diperoleh dalam satu periode disebut tabungan. Maka, laba ekonomi sama dengan konsumsi plus tabungan, dan tabungan sama dengan kenaikan nilai modal. Baik, yang selanjutnya adalah pendapat dari John R. Hicks, yaitu definisi terkenal tentang laba ekonomi. Hicks menyempurnakan gagasan Fisher dan Lindau, lalu mendefinisikan pendapatan ekonomi sebagai jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu minggu dan masih dapat mengharapkan untuk berada dalam kondisi yang sama baiknya pada akhir minggu seperti di awal. Nah, definisi ini menjadi dasar penting dalam pengukuran pendapatan dan laba ekonomi dalam konteks berkelanjutan. Selanjutnya, pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal menyatakan bahwa pendapatan hanya boleh diakui setelah modal perusahaan dikembalikan atau setidaknya dipertahankan. Dalam akuntansi, konsep ini membedakan antara return on capital atau pengembalian atas modal, yaitu keuntungan yang diperoleh di atas modal yang ditanamkan, dan return of capital atau pengembalian modal yang kembalinya jumlah modal yang telah diinvestasikan. Terdapat dua jenis utama pemeliharaan modal, yaitu yang pertama pemeliharaan modal finansial. Pemeliharaan ini berfokus pada nilai uang dan dibagi menjadi dua bentuk. Pemeliharaan uang nominal, yaitu modal diukur dalam satuan uang tanpa memperhitungkan perubahan daya beli. Artinya perusahaan dianggap tetap memelihara modalnya selama jumlah uang tetap meskipun terjadi inflasi. Yang kedua, pemeliharaan daya beli umum. Modal diukur berdasarkan unit yang memiliki daya beli tetap. Dengan kata lain, nilai uang disesuaikan agar mencerminkan kemampuan yang sama dalam memperoleh barang dan jasa meskipun terjadi inflasi. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Jenis ini menekankan pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kapasitas produksinya. Terdapat dua bentuk utama. Yang pertama, pemeliharaan kapasitas produksi dalam satuan uang, yaitu modal fisik diukur berdasarkan biaya historis dalam satuan mata uang tanpa memperhitungkan inflasi. Lalu, pemeliharaan kapasitas produksi dalam daya beli umum. Modal fisik diukur dalam unit dengan daya beli yang konstan. Ini berarti perusahaan mempertahankan kapasitas produksinya dalam nilai real yang relevan dalam kondisi ekonomi yang mengalami perubahan harga. Konsep nilai saat ini, dalam akuntansi konvensional berbasis biaya historis, nilai uang dianggap tetap sepanjang waktu. Namun, kenyataannya daya beli uang berubah karena inflasi atau deflasi. Inilah yang mendorong perlunya konsep nilai saat ini dalam laporan keuangan. Konsep daya beli dan nilai saat ini. Daya beli uang atau purchasing power menggambarkan seberapa banyak barang atau jasa yang bisa dibeli dengan satu satuan mata uang. Ketika harga naik atau inflasi, daya beli menurun, dan begitu pula sebaliknya. Nilai saat ini berarti menyajikan nilai-nilai dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan perubahan daya beli uang, yaitu menyesuaikan dengan tingkat harga umum atau general price level. Nah, selanjutnya ialah model penyesuaian. Model Chambers. Chambers mengusulkan model penyesuaian untuk memperhitungkan perubahan daya beli. Item moneter, nilainya tetap dalam satuan uang, misalnya kas, piutang, dan juga utang. Untuk item non-moneter, nilainya tidak tetap, bergantung pada harga pasar atau nilai ekonomis, misalnya tanah, gedung, dan juga persediaan. Lalu selanjutnya, persamaan dasar yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga. M0 ditambah dengan M0P ditambah N0 ditambah N0P sama dengan R0 ditambah R0P. Dengan rincian, M0 ialah item moneter awal, N0 adalah item non-moneter awal, P merupakan perubahan indeks harga, dan R0 adalah ekuitas awal. Baik, selanjutnya itu langkah-langkah penyesuaian ke nilai saat ini.
Nah, yang pertama, identifikasi seluruh item dalam laporan keuangan berdasarkan biaya historisnya. Yang kedua, pisahkan item menjadi moneter dan non-moneter. Dan yang ketiga itu pilih indeks harga umum seperti CPI atau IPD dan sesuaikan item non-moneter dengan faktor konversi, yaitu dengan nilai disesuaikan sama dengan nilai historis dikali indeks akhir periode atau indeks saat perolehan. Nah, keuntungan dan kerugian daya beli. Jika harga umum naik, maka aset moneter itu kehilangan daya belinya yang menyebabkan kerugian. Nah, kewajiban moneter meningkat daya belinya, maka akan menyebabkan keuntungan. Jika harga umum turun, maka aset moneter itu meningkatkan daya beli sehingga menyebabkan keuntungan, dan kewajiban moneter itu kehilangan daya belinya yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan akuntansi nilai kini yang spesifik. Yang pertama, General Price Level Accounting yang menyesuaikan terhadap daya beli umum, bukan perubahan harga spesifik barangnya. Yang kedua itu tidak mengakui keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar, hanya dari perubahan indeks harga umumnya saja. Nah, kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya yaitu pertama menyajikan laporan keuangan dalam satuan daya beli seragam. Yang kedua itu memudahkan perbandingan antara periode dan antar perusahaan. Tiga itu memberikan informasi lebih relevan dalam kondisi inflasi yang tinggi. Kekurangannya yaitu pertama itu kompleksitas teknis, yang kedua kurangnya penerimaan luas secara empiris, dan ketiga itu perbedaan dampak inflasi antar industri atau perusahaan.